Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun nabi tabi, jamaah saya Khadijah, agak kenalan Pak Cuti, gelarku Putri Sabila. Semenjak nyampai rumah, nyaku langsung buniat, agak nutuk cerita rakyat. Saya judul nih Rakyat Sukar. Keno dia pun saya agak disampaikan kapan kak segebok lagi. Alkisah di kaki Gunung Seminung, masyarakat di sebuah kampung kota hidup dengan sebuah pantangan. Mereka tidak boleh mencari kayu dan berburu di hutan Seminung. Konon orang-orang yang tersesat di dalam hutan Seminung tak akan pernah bisa kembali. Suatu ketika, kampung Sukau kedatangan sosok pria yang gagah dan tampan. Ia dikenal dengan nama Rakyat Sukar. Pria itu bermaksud untuk mencari tempat bertapa. Rakyat Sukar mampir sejenak ke kampung Sukau sebelum memasuki hutan Seminung. Di kampung itu, ia juga bercengkrama dengan penduduk setempat. Wah, siapakah lagi gegangan tampan itu ya? Coba lihat di sana. Hai di sana, siapakah gerangan namamu? Sepertinya di sana orang baru di sini. Perkenalkan, nama aku Rakyat Sukar. Hendak kemanakah engkau? Aku ingin mencari tempat untuk bertapa. Setelah istirahat merasa cukup, Rakyat Sukar pun berniat meneruskan perjalanan menuju hutan Seminung. Dengan mantap dilangkahkanlah kakinya menuju hutan Seminung. Baru beberapa langkah ia beranjak dari tempatnya beristirahat, Rakyat Sukar tertegun karena tiba-tiba dari arah berlawanan seorang laki-laki tua berjanggut putih berjalan terkopoh-kopoh ke arahnya. Akhirnya mereka pun saling memperkenalkan diri. Permisi Pak, saya Rakyat Sukar. Iya nak, masyarakat memanggil saya dengan sebutan Buya Ratun. Kalau boleh tahu, hendak kemanakah Ananda ini? Saya hendak melakukan pertapaan untuk mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, Buya. Namun saya mengatakan agar saya melakukan pertapaan di atas bukit di hutan sana. Apakah Ananda sebelumnya pernah pergi atau pernah tahu tentang hutan itu? Tidak Buya, saya sama sekali belum tahu tentang hutan itu. Saya hanya mengikuti kata hati saya. Guru saya mengatakan bahwa dimanapun tempat di bumi ini, baik selama kita juga baik. Oleh karena itu, saya melangkah saja kemana kaki membawa. Buya Ratun mengamati Rakyat Sukar dengan seksama. Entah mengapa, ia seolah melihat kekuatan tersembunyi di balik wajah tampan Rakyat Sukar. Namun, ia tak bisa membiarkan Rakyat Sukar meneruskan perjalanannya menuju hutan Seminung. Beliau tak tega membiarkan Rakyat Sukar memasuki hutan larangan itu. Nah, Rakyat, saya menghormati keinginanmu untuk bertapa di hutan Seminung. Akan tetapi, tahukah kau nak, hutan itu telah banyak memakan korban. Buya Ratun adalah seorang tukang kayu yang selama saat memasuki hutan larangan puluhan tahun silam. Ia pun bercerita perihal hilangnya beberapa orang penduduk dan seorang sahabatnya serta hewan peliharaan penduduk yang digembalakan di lapangan dekat hutan Seminung. Hingga kini tak ada satupun orang yang hilang itu dapat kembali ke desa. Lalu, apakah ada yang tahu kemana hilangnya orang-orang itu, Buya?
memanjatnya. Di atas pohon itu hidup ribuan ular. Kulitnya tajam, menyerupai ribuan mata pedang yang menancap. Sejak kejadian hilangnya beberapa orang itu, tak ada satupun lagi masyarakat yang berani untuk berburu dan mencari kayu di hutan Seminung. Wajah Belatun dengan kesedihan dan ketakutan. Ananda Rakian, jika saya boleh berpendapat, sebaiknya urungkan saja niatmu untuk bertapa di hutan Seminung. Saya khawatir dengan keselamatan Ananda. Terima kasih Buya, saya prihatin dengan cerita dia. Akan tetapi, rasa kemanusiaan saya semakin meyakinkan saya untuk segera menebang pohon penyebar bencana itu. Saya siap dengan segala risiko yang akan saya terima. Saya yakin dengan izin yang maha kuasa, saya bisa mengalahkan makhluk-makhluk penghuni pohon itu. Saya akan berusaha menebang pohon itu. Baiklah anak muda, jika memang itu keinginanmu, persiapkanlah dirimu dengan baik. Semoga keinginan dan keyakinanmu yang kuat dapat membuahkan hasil. Wiratu pun tak dapat lagi mencegah keinginan Rakian Sekar. Akhirnya ia pun